Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 2206055020020 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada saya dengan mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi oleh dosen pengampu yaitu Siti Junaidah SAG MPD MA. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu kelompok sosial dan interaksi sosial. Yang pertama itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya yang saling berinteraksi. Dan tujuan dibentuk kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Dan adapun menurut beberapa ahli, yaitu menurut Suherjono Soekarno, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia, yang mendefinisikan bahwa kelompok sosial sebagai satu kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan kedua itu menurut George Homans, sosiologi asal Amerika Serikat, yang mendefinisikan sosiologi sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki perasaan yang mendorong untuk membentuk sesuatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Adapun proses terbentuknya kelompok sosial yaitu karena manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, dan karena sifat dasar tersebutlah kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi sosial menjadikan mereka berkumpul membuat kelompok baik terorganisir ataupun tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya. Semakin panjang interaksi mereka, maka semakin kuat ikatan yang terjalin, dan semakin kuat ikatan tersebut, maka semakin kuat persatuan dan kesatuan di dalam kelompok tersebut. Kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuannya, pemikiran, hobi, cita-cita, perilaku, dan lain sebagainya. Adapun beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok, yaitu satu dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong, melakukan kegiatan ekonomi saja manusia memerlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen. Dan dua, yaitu dorongan untuk meneruskan garis keturunan, yaitu kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri, adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikah dengan lawan jenisnya, dan dari pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok sosial kecil berupa keluarga. Dan tiga itu dorongan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan seorang diri, terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik, tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saja misalnya dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan urusan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lain-lainnya.
dan semua dikerjakan sendiri, tentu melelahkan. Tidak adanya efektivitas, efisiensi, dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan tersebut terasa sangat berat. Dan adapun syarat kelompok sosial, yaitu satu, adanya interaksi antara kelompok, adanya kelompok sosial untuk mewadahi interaksi anggotanya. Sebuah kelompok yang tidak memiliki interaksi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok, melainkan hanya kumpulan individu. Yaitu kedua, interdependen, yaitu anggota satu dengan lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. Ketiga itu kesadaran setiap anggota, yaitu memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. Empat, adanya kesamaan baik itu nasib, penderitaan, daerah, profesi, dan lainnya, dapat mempererat ikatan antara kelompok. 5, rasa menjadi bagian perasaan dan persepsi itu harus dimiliki oleh anggota dari kelompok sosial. Dengan merasa menjadi bagian kelompok, seseorang dapat merasakan manfaat adanya kelompok sosial. Yaitu 6, adanya struktur akan menentukan anggota untuk melaksanakan peran dan tugasnya sebagai bagian dari kelompok, sehingga keberadaan kelompok sosial dapat dirasakan. Contoh kelompok sosial itu adalah seperti anggota keluarga, lembaga kemasyarakatan, organisasi pendidikan, kelompok pemeluk agama, dan lembaga negara. Dan adapun materi kedua, yaitu materi interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua atau lebih yang bereaksi akan timbal baliknya melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dan sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Secara sederhananya itu seperti interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun juga menurut ahli, yaitu menurut Suarjono Soekanto, ia berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ada juga ciri-ciri interaksi sosial, yaitu ciri-cirinya jumlah pelaku lebih dari seorang, lebih kayak 2 atau 1. Adanya juga komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, dan juga adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Dan ada juga dalam interaksi sosial ada pun 2 syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu 1, kontak sosial dalam pengertian sosiologi. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Itu termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial pun juga dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial bersifat primer. Kontak sosial bersifat primer itu kontak terjadi secara langsung seperti tatap muka.
Dan juga kontak sosial bersifat sekunder, yaitu seperti kontak yang terjadi tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Dan dua itu komunikasi dalam interaksi sosial. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa pokok unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator. Komunikator adalah seorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Dan komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Dan media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Dan efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Contoh interaksi sosial itu adalah 1. Saling menyampaikan dan menanyakan kabar ketika berpapasan dengan tetangga, dan 2. Mengajak bermain bersama adik atau kakak di rumah. 3 itu seorang murid bertanya kepada guru tentang materi pembelajaran yang belum dimengerti. Dan selanjutnya itu kayak ayah dan ibu mengobrol bersama setelah seharian bekerja. Dan interaksi sosial itu kayak saling menyapa begitu. Dan adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, diantaranya yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Demikian tadi materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila